Sebelum mendengarkan novel mini series, ayo subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mini series judul Gara-gara Bola Datang Cinta, penulis Kak Farida, Rivalsah Ramadan. Bab 4. Kepulangan menjadi rencana. Raka menghela napas panjang begitu pesawat mendarat di Jakarta. Akhirnya semua urusan dengan Aira selesai. Ia telah memenuhi janjinya membantu gadis itu keluar dari situasi sulit dengan mantan kekasihnya. Sekarang ia bisa kembali fokus pada kehidupannya sendiri, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Mobilnya melaju mulus menuju rumah orang tuanya, sebuah rumah mewah dengan arsitek klasik yang berdiri megah di kawasan elit ibu kota. Namun, alih-alih suasana sepi yang biasa menyambutnya, kali ini deretan mobil mewah berjejer di halaman. Hatinya berdebar. Mereka sudah pulang, gumamnya. Begitu masuk ke dalam rumah, suara berat ayahnya langsung terdengar di ruangan tengah. "Raka, akhirnya kamu pulang juga." Di sana, duduk di sofa utama, adalah ayah dan ibunya. Ayahnya pria berusia 60 dengan rambut yang mulai memutih, masih terlihat gagah dalam setelan jas meskipun baru pulang dari perjalanan bisnis di luar negeri. Sementara ibunya tersenyum hangat, mengenakan gaun elegan, selalu tampil anggun seperti biasanya. Raka melangkah mendekat dan menyalami mereka. "Ayah, Ibu, kapan tiba di Jakarta?" "Dini hari tadi, dan kita langsung rapat sekarang juga," jawab ayahnya dengan nada serius. Raka mengerjit. "Rapat?" Ayah menatapnya tajam sebelum akhirnya menghembuskan napas panjang. "Raka, mulai besok kamu akan diistirahatkan dari posisi CEO." Raka terpaku, seolah baru saja mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. "Apa? Kamu diistirahatkan sebagai CEO?" Darah Raka mendesir, tangannya mengepal, tapi ia berusaha tetap tenang. "Kenapa, Ayah? Bukankah perusahaan semakin maju di tanganku?" Ayah bersandar ke sofa, menyilangkan tangannya di dada. "Ayah bisa menanganinya sendiri." Raka menggeleng, tidak percaya dengan jawaban itu. Ayah sudah tua, jangan terlalu memaksakan diri. Tiba-tiba ayahnya tertawa kecil. Tawa mendengar ucapan Raka. "Apa katamu?" "Ayah masih gagah, bahkan kalau mau, ayah masih bisa memberimu adik." "Is, ayah, mulutnya itu loh." Ibunya mencubit lengan ayahnya dengan manja, membuat pria itu hanya terkekeh santai. Raka mendesah. "Jadi, sampai kapan aku diistirahatkan?" Ayah menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Sampai kamu punya anak." Raka tersentak. "Apa?" Ibunya yang sejak tadi hanya diam dan mengamati akhirnya angkat bicara. "Besok ada pertemuan dengan teman bisnis ayah. Kami akan membicarakan perjodohanmu dengan putri sahabat ayah." Raka berdiri dari duduknya. Ekspresinya langsung mengeras. "Aku nggak mau." Ayahnya mengangkat alis. "Ya sudah, kamu dipecat, tidak akan jadi CEO lagi." Suasana ruangan mendadak hening. Raka mengepalkan tangannya di samping tubuhnya. Ia tahu betapa keras kepala ayahnya. Jika pria itu sudah bicara seperti ini, maka tidak ada jalan mundur. Tapi bukan berarti ia akan menyerah begitu saja. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ayahnya dengan penuh tekad. "Syaratnya menikah dan punya anak, kan?" Ayah mengangguk tanpa ragu. "Baik," Raka berkata tegas. "Aku akan menikah.
tapi bukan dengan pilihan ayah. Mata ibunya melebar, sementara ayahnya menatapnya penuh selidik. Maksudmu? Aku sudah punya pacar, ujar Raka mantap. Kali ini, kedua orang tuanya benar-benar terkejut. Ayahnya bahkan menjontongkan tubuh ke depan, menatap Raka penuh kecurigaan. Sejak kapan? Sudah cukup lama, jawab Raka dengan nada penuh keyakinan. Dan aku serius dengannya. Ibunya menatapnya penuh heran. Siapa dia? Raka terdiam sejenak sebelum akhirnya bibirnya melengkung tipis. Nanti kalian akan tahu. Dalam hati, Raka menyadari sesuatu. Ia baru saja menggali lubang yang lebih dalam. Ia tidak benar-benar punya pacar, tetapi sekarang ia harus mencari seorang untuk mengisi peran itu. Dan tiba-tiba wajah seorang gadis tertentu terlintas di pikirannya. Airah, batinnya. Bawa besok pacarmu dan ayah yang akan putuskan dia bisa masuk ke keluarga ini atau enggak. Oke ayah, aku terima itu. Raka masuk ke dalam kamar dan langsung menghubungi Airah. Hanya Airah yang bisa membantunya, karena satu-satunya perempuan yang bisa diajak bekerja sama adalah dirinya. Airah langsung mengangkat telepon dari Raka. Tanpa basa-basi, Raka langsung berbicara dengan nada serius. Airah, aku akan menjemputmu besok. Bersiaplah untuk bertemu kedua orang tuaku. Karena aku akan memperkenalkanmu sebagai pacarku dan akan menikahimu. Airah terdiam di seberang telepon. Otaknya mencoba mencerna kata-kata Raka. Mereka baru bertemu beberapa hari, tapi sekarang pria itu tiba-tiba ingin menikahinya. Bahkan kepalanya yang masih terasa pusing akibat kejadian sebelumnya semakin berdenyut mendengar pernyataan tersebut. Raka, jangan bercanda, ucap Airah akhirnya. Aku nggak bercanda, Airah. Aku nggak mau dijodohkan dengan putri teman bisnis ayah. Ujung-ujungnya istriku nanti hanya akan sibuk dengan bisnis dan pekerjaannya. Aku nggak mau punya istri seperti itu, jawab Raka tegas. Tapi aku juga nggak mau, balas Airah cepat. Aku pun sebenarnya nggak ingin ini terjadi, tapi ini keadaan darurat. Aku berjanji, setelah menikah, aku nggak akan menyentuhmu, kata Raka dengan penuh keyakinan. Itu nggak mungkin, Raka. Kalau kita sudah sah sebagai suami istri, cepat atau lambat, kamu pasti memiliki hasrat untuk menyentuhku. Kita akan tinggal bersama setiap hari, balas Airah ragu. Kita bisa buat perjanjian hitam di atas putih, kata Raka yakin. Tapi aku tetap gak mau, Raka. Pokoknya enggak. Baiklah, kalau kamu gak mau menerima tawaranku, aku akan menelepon ayah dan ibumu sekarang juga. Aku akan mengatakan bahwa semua ini hanya kebohongan. Mereka pasti akan sangat kecewa, anjam Raka dengan nada dingin. Airah terperajat. Ia tahu, jika orang tuanya tahu bahwa semuanya hanya sandiwara, mereka akan sangat kecewa padanya. Harapan mereka besar terhadapnya. Sebagai anak sulung, ia memiliki 3 adik yang masih kecil-kecil. Selama ini, orang tuanya menanggung semua biaya mereka. Namun jika Airah menikah, tanggung jawab itu akan berpindah ke tangan suaminya. Dengan berat hati, Airah akhirnya menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah, aku setuju. Besok jemput aku." Bersambung.